Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu dosen. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi dari sistem informasi akuntansi di bab 10, yaitu siklus produksi. Di sini perkenalkan, saya Ida Bagus Angga Paramarta, NIM 1817051. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai yang pertama A, sistem informasi dalam siklus produksi. Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file tersedia untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi tersebut plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi yang mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Kemudian, desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan dari menciptakan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimkan biaya produksi. Daftar bahan baku atau Bill of Materials atau BOM adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku dengan deskripsi kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Kemudian ada daftar operasi atau operation list, adalah sebuah dokumen yang mengspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dan membuat produk, peralatan apa yang saya gunakan, dan berapa lama setiap langkah yang akan diambil. Baik, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Brata, NIM belakang 1285. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama yaitu metode perencanaan produksi. Terdiri dari dua, yaitu manufacturing resource planning, yang artinya perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan dan perkiraan. Yang kedua, produksi sampingan, yaitu memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya yaitu dokumen kunci dan formulir. Terdiri dari yang pertama master production, yang artinya menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produk tersebut harus terjadi. Yang kedua, pesanan produksi, artinya sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang lebih yang telah ditentukan pada produk tertentu. Selanjutnya, permintaan bahan baku, yang artinya mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Selanjutnya, kartu pemindahan, yang artinya dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Yang terakhir yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan dan atau di bawah target produksi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Computer Integrated Manufacturing atau CIM yaitu sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur dijalankan dan diawasi dengan peralatan terkomputerisasi, sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Pencurian, persediaan, dan aktivitas tetap adalah keprihatinan utama. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Jadi, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk produksi. Kinerja yang buruk adalah ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan adalah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Tujuannya adalah yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga produk penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Sebagai contoh, data biaya yang tepat mengenai produk apa yang dibuat dan bagaimana menentukan harga penjualan terkini. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat mengakibatkan kelebihan atau kurangnya produksi barang. Aktivitas tetap yang disajikan berlebihan akan menaikkan biaya melalui depresiasi ekstra dan pajak properti yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya.